Sudah selesai ya Bu tugas-tugasnya tadi kelompok 1 sampai kelompok 4. Tepuk tangan buat semuanya, luar biasa bersyukur hebat gambarnya ya. Baik, langsung kita maju ke kelompok untuk presentasi. Untuk dimulai dari kelompok 1 bagaimana Ibu? Oh, belum lengkap. Kelompok 2 udah lengkap Kakak? Dilarang, jangan kalian kelompok lain, kelompok yang sudah tidak ngomong. Kok sekarang kamu udah sibuk. Yang lengkap kelompok siapa? Kelompok 4 dulu ya, lengkap ya? Bagaimana? Ya. Yang lengkap kelompok 3. Belum lengkap. Lengkap saja udah lengkap ada Desi. Baik, kelompok 4 kita mulai duluan ya. Ya. Kita tepuk tangan dulu buat kelompok 4. Ya dulu Bu. Kelompok 1 uji. Kelompok 1 kelompok 1 dia sudah. Aku tahu kemana. Menang. Teman-teman, iya. Biar ketawa di sini. Biar dulu dong. Kami akan menunjukkan nilai kami dari kelompok 4. Apa tuh? Ya. Ayo belajar PPD dan PD agar kita kenal pembelajaran mendalam. Agar gurunya senang, muridnya juga senang, semua senang, hati pun jadi riang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ada saya Nursani, Bu Kamalia, Rizky Aulia, dan Nur Nahalia. Di sini kami akan membahas tentang asesmen formatif dan asesmen summatif pada pembelajaran mendalam. Definisi dari asesmen summatif yaitu asesmen ini memastikan ketercapaian tujuan. Lalu tujuan dari asesmen summatif untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran secara menyeluruh dan mendalam. Lalu ada jenis-jenis asesmen summatif, assessment of learning, tes lisan dan tes tertulis. Selanjutnya ada teknik asesmen summatif, ada teknik tes tertulis dan lembar kerja, lalu ada hasil produktif. Selanjutnya di asesmen formatif. Definisi dari asesmen formatif bertujuan untuk memberikan umpan balik informasi bagi pendidik dan murid untuk perbaikan proses belajar. Selanjutnya tujuannya untuk memantau kemajuan belajar murid secara terus-menerus. Lalu ada jenisnya, jenis asesmen as learning, checklist kemajuan belajar dan jurnal refleksi. Asesmen for learning, peta konsep dan observasi. Selanjutnya ada tekniknya yaitu dengan portofolio dan rubrik. Itu saja penyampaian dari kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi presentasi dari kelompok 4 tentang asesmen formatif dan asesmen summatif. Nah, selanjutnya kita ke kelompok 1. Kita ke kelompok 1. Silakan ke depan mempresentasikan, jangan lupa yel-yel terlebih dahulu. Cek son. Beri salam. Ya dulu nanti. Taruh jangan selamat hari raya ya. Ya, belum. Beri salam. Ayo kembali. Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang konsep PBB. Sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Iya. Yang pertama ada Ibu Susi. Lalu yang kedua ada Ibu Desi. Yang ketiga ada Ibu Eka. Dan yang ada Ibu Yani. Kita lihat dulu siap? Ya. Ini sama-sama ya. 1, 2, 3. Mari kelompok yang hebat. Kelompok yang hebat ada di kelompok 1.
PB. Silakan Ibu Susi. Dari PPT ke PPB. Yang pertama yaitu yang ke-1 kesadaran diri, yang kedua dukungan lingkungan yang positif, yang ketiga bahasa yang membangun, yang keempat kebiasaan yang berulang dalam menanggapi tantangan. Terus yang kedua saya serahkan kepada Bu Desi. Selanjutnya, apa itu PBB? Yang pertama, pola pikir bertumbuh atau keyakinan bahwa kecerdasan dan kemampuan seseorang dapat dikembangkan melalui dedikasi, kerja bakti, dan pembelajaran bukan sesuatu yang tetap atau tidak bisa diubah. Kedua, pembelajaran berkelanjutan. Ketiga, mengatasi kegagalan. Keempat, fondasi, yaitu pola pikir berkelanjutan, keterampilan, dan alat. Selanjutnya ada PPT versus PPB. Yang PPT, yang pertama merasa minder jika gagal. Yang kedua tidak berani mencoba hal baru atau senang berada di zona nyaman. Yang ketiga, kecerdasan dan kemampuan adalah segalanya. Sedangkan yang PPB itu yang pertama, ketika gagal selalu optimis untuk mau mencoba dan belajar. Yang kedua, berani untuk mencoba hal baru karena ingin terus bertumbuh. Dan yang terakhir, belajar dan berusaha merupakan kunci untuk kesuksesan. Baik, konsep PBB yang terakhir tadi ada dari PPT ke PBB, lalu ada PPT versus PBB. Ada juga apa sih itu PBB? Yang terakhir, mengapa sih PBB itu dibutuhkan? 1, itu mendorong semangat belajar. Yang kedua, mengurangi ketakutan gagal. Lalu yang ketiga, meningkatkan prestasi akademik. Yang keempat, membentuk ketangguhan mental. Yang kelima, membuka potensi diri. Keenam, lebih terbuka terhadap kritik dan saran. Yang terakhir, fokus pada proses, bukan hanya hasil. Baik, demikian tadi konsep dari PBB. Itu dia dari kelompok 1. Sudah? Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi dari kelompok 1 peta pikiran konsep PPB. Nah, selanjutnya kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Nah, sekarang lanjut ke kelompok 2. Ayo maju. Kakak bisa memang mengayomi. Karena sadar gak umum lagi. Nah, ini memang bagian nantunya. Sini dulu dong. Nah, sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sehat dulu. Kita mulai. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini yang berada di depan ibu-ibu semua adalah kami perkenalkan Ibu Agustini. Saya sendiri yang paling cantik, Ibu Haja Rusnawati, Ibu Sukria SPD, dan Ibu Lisa Fitria yang paling gemoy. Baiklah, sebelum kami memulai, kami juga mau membawakan yel-yel kami. Mulai 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, ayo tertawa. Buka tutup, ayo tertawa. Kami guru penuh semangat mengajar ilmu. Belajar mendalam untuk masa depan. Belajar mendalam untuk masa depan. Ayo tertawa. Kita semua kompak selalu dan satu hati. Kelompok 2 selalu di hati. Ya, baiklah kita mulai presentasinya dari Ibu Lisa Fitria SPDI. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami
kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai RPP PPB untuk pembelajaran mendalam. Yang pertama itu ada identifikasi. Identifikasi terdiri dari kesiapan peserta didik. Yang kedua karakteristik materi yang akan diajarkan. Yang ketiga yaitu dimensi profil lulusan yang akan ditargetkan untuk digunakan dalam pembelajaran. Selanjutnya kepada Ibu. Yaitu selanjutnya yang kedua, desain pembelajaran. Nomor 1 adalah menentukan capaian pembelajaran. Yang kedua, menentukan topik pembelajaran yang dikontekstualkan dan relevan. Yang ketiga adalah mengintegrasi lintas kedisiplinan ilmu. Yang keempat adalah menentukan tujuan pembelajaran, praktis, pedagogis, kemitraan, lingkungan belajar, dan pemanfaatan teknologi. Terima kasih. Selanjutnya yaitu yang ketiga adalah pengalaman belajar. 1. Merancang pembelajaran dengan prinsip kesadaran, bermakna dan menggembirakan. Dan yang kedua, merancang tahapan pembelajaran atau kegiatan awal, kegiatan inti yang melibatkan siswa aktif dalam memahami, mengaplikasikan, dan mempraksikan. Lanjut. Saya di bagian asesmen. Yang pertama yaitu asesmen pada awal pembelajaran atau yang kita biasa kenal dengan bahasa diagnostik. Kemudian yang kedua asesmen pada proses pembelajaran atau yang biasa juga kita lakukan yaitu formatif. Dan yang ketiga adalah asesmen pada akhir pembelajaran atau sumatif yang biasa sering juga kita lakukan dan laksanakan ya semua rekan-rekan guru. Mungkin itu saja, terima kasih ya, ini dari kelompok 2 tentang RPP dan PPB untuk pembelajaran mendalam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi presentasi dari kelompok 2 tentang RPP, rencana pembelajaran untuk pembelajaran mendalam. Nah selanjutnya kita kasih aplaus buat kelompok 2. Selanjutnya sekarang kita ke kelompok 3. Silakan ke depan untuk presentasikan hasil peta pikirannya tentang pembelajaran mendalam. Maju sih. Nanti tak putus lah. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 dan jumlahnya juga 3. Jadi kami tak jadi kelompok 4 tadi. Jadi 3. Ya karena ada 3 pas kelompok 3. Di antaranya nama-nama kami yaitu Ibu Sultina. Silakan diperkenalkan Ibu Sultina SPD. Terus kemudian saya lupa namanya teman saya satu ini. Ibu Erni Wati SPD. Oh, Ibu Erni Wulandari, maaf. Ya, maaf, kan maksudnya begitu. Yang terakhir saya sendiri Ibu Marlina. Marlina Wati. Maaf ya Ibu Rusnawati. Oke. Nah sekarang kami mau menyanyikan atau meneriakkan yel-yel. Tapi kayaknya Ibu Sultina ini mantap suaranya ya. Nah gimiknya saya kasih Ibu Sultina aja. Dia mantap suaranya ya. Alasan. Tiga kelompok 3 siap untuk Kacamata. ya,
Kita keluarkan aja kontekan kita ya. Tiga. Satu, dua, tiga. Tiga, kelompok tiga siap untuk beraksi. Keren, kelompok keren untuk beraksi. Kiri kanan semua mantul, kami pasukan tiga. Kiri kanan semua mantul, kami pasukan tiga. Oke. Tanda ya. Ada tanda kan? Maklum kami ini kan keluaran anu Sumanan penyanyi bahari. Ya, betul. Oke, sekarang teman saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Berikut presentasi kami tentang BBM, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Yang pertama adalah memuliakan. Memuliakan itu yang pertama dengan pendekatan humanis, yaitu dengan olah hati, olah rasa, dan olah pikir. Yang pertama olah hati, mengolah emosi, empati, dan penghargaan untuk siswanya. Kemudian memuliakan, menumbuhkan rasa kasih. Selanjutnya di olah rasa itu adalah sensitif terhadap perasaan, menghargai perasaan dan keunikan individu dari siswa. Kemudian olah pikir itu mengasah kecerdasan, kreativitas, dan berpikir kritis. Kemudian memuliakan dan memberi ruang untuk berpikir bebas. Selanjutnya adalah olahraga, menjaga kesehatan fisik sebagai dasar kesiapan belajar. Kemudian memuliakan tubuh sebagai bagian penting dari keberlangsungan belajar. Selanjutnya fokus utamanya untuk memuliakan ini yaitu dengan integritas, nilai, karakter dalam pembelajaran. Kemudian dengan menerapkan student center atau berpihak kepada siswa dan juga guru memiliki PEB, pola pikir bertumbuh. Selanjutnya untuk prinsip pembelajaran mendalam mungkin akan disampaikan oleh Ibu Marlina. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan, yaitu tentang prinsip pembelajaran mendalam. Yang pertama adalah berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Yang berkesadaran adalah sadar akan diri sendiri dan lingkungan. Memuliakan berarti menghargai proses dan keunikan tiap individu. Kemudian bermakna artinya pembelajaran yang relevan dengan pengalaman dan nilai siswa. Memuliakan dengan memberikan konteks yang bermakna bagi siswa. Terus yang terakhir dari prinsip pembelajaran mendalam yaitu menggembirakan. Menggembirakan seperti suasana belajar yang menyenangkan dan penuh rasa hormat. Memuliakan dengan menciptakan rasa kasih dan hormat dalam hubungan. Hanya ini yang kami dapat sampaikan dalam tentang kesadaran, bermakna, dan mengembirakan. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua, luar biasa presentasi kelompok 1 sampai kelompok 4 ya. Semangat kalau Bu, masih Bu. Saya juga lupa. Kopi break dulu kan? Atau bagaimana? Ya, kita break dulu ya. Selanjutnya itu ada satu tugas lagi Bu, setelah itu sudah selesai sudah.